Assalamualaikum Bu Alma. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Alma punya waktu nggak? Waktu punya dong. Kalau untuk Bu Yuni saya selalu ada waktu. Gimana Bu? Ini Bu, saya mau ngomongin sesuatu. Saya punya unek-unek gitu loh Bu. Oh, Bu Yuni mau ngobrol ya? Iya. Gimana Bu Yuni? Iya Bu, ini saya mau ngobrol ini Bu. Kan saya kemarin itu kan pembelajaran di kelas. Nah, itu saya menemukan ini Bu, apa ya? Kok sepertinya itu berat ya Bu, maksudnya ketika tak ajar itu ada beberapa anak yang nggak fokus gitu loh Bu, yang masih minta perhatian itu loh. Misalnya kan masih ada yang apa ya Bu, nyelmong gitu ya Bu, padahal kita kan sudah lagi asik-asiknya nih Bu, kan akhirnya buyar gitu loh Bu. Lah saya itu apa ya Bu, sudah kayaknya ini saya butuh pencerahan ini, makanya saya nyari Bu Alma. Bu Alma kalau punya waktu saya mau ini ngobrol gitu loh. Iya. Kita gimana ya Bu enaknya ngobrolnya? Atau kita coba ke taman aja ya Bu? Oh ya Bu, kita ke taman yuk. Ya. Oke, Bu Yuni. Lebih nyaman kan ya Bu di sini? Iya Bu, kita jadinya apa ini saya lebih rileks Bu untuk ngomong. Iya Oke. Bu, ini gimana ya Bu? Saya tuh kayak apa ya Bu? eh Ya bukannya patah semangat sih ya Bu, tapi kan ketika kita lagi enak-enak aja terus ada di tengah-tengah ada anak yang minta perhatian kan sayanya jadi gimana gitu ya. Kemudian kan yang lainnya akhirnya terpengaruh gitu loh Bu. Iya. Bu Yuni, sebelum kita lanjutkan ke obrolan kita tentang masalah yang Bu Yuni hadapi, saya ingin tahu dulu apa sih yang Bu Yuni harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya Bu, ya saya pengen inilah Bu, paling enggak itu setelah saya ngobrol ini tuh saya bisa mendapatkan apa ya, gambaran ya Bu, saya itu harusnya seperti apa menghadapi kalau ada, anak yang seperti itu, ketika ada pembelajaran di tengah-tengah saya itu harus bagaimana, saya harus siap, itu, saya harus bisa punya apa ya, solusi gitulah Bu intinya. Berarti Bu Yuni mengharapkan ada hal positif ya Bu dari obrolan kita. Mhm. Ini Bu Yuni kita mulai dengan mengidentifikasi dulu yuk masalah yang Ibu hadapi. Jadi tadi masalah yang Ibu hadapi itu kan ketika mengajar kelas menjadi tidak kondusif karena ada beberapa anak yang mungkin tadi katakannya suka ngobrol, kemudian bertingkah tadi misalnya duduk di depan, pindah-pindah tempat duduk, bahkan ada yang jalan ya Bu. Ya, kalau dari yang Ibu pikirkan dan sudah Ibu identifikasi itu, kira-kira kenapa sih anak-anak itu bersikap demikian? Nah, itu Bu, saya itu juga apa ya, bingung kenapa sih anak itu berbuat seperti itu ya Bu. Mungkin ada masalah itu ya, mungkin anak itu punya masalah itu Bu. Tapi kan eh, kitanya belum tahu secara menyeluruh Bu masalah itu gitu loh. Iya. Tadi berarti Ibu mengatakan kayaknya anak itu punya masalah. Nah, terus kita lanjut lagi ya Bu mengidentifikasi Ya, hal lain. Kira-kira selain anak tersebut punya masalah, selama pembelajaran di kelas itu hal apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan, misalnya terkait dengan cara belajar Ibu atau bagaimana cara Ibu hmm, menghadapi siswa yang tadi katakanlah bermasalah ya Bu dengan proses pembelajaran itu bagaimana Bu? Bisa mulai mungkin Ibu ceritakan dari bagaimana proses pembelajaran dan cara Ibu menghadapi siswa tersebut. iya, iya Bu. Em, saya kan kalau ngajar itu ya Bu, ya saya sudah melakukan beberapa upaya sih sebenarnya ya Bu ketika mengajar. Saya kan mengawalinya dengan budaya
sekolahnya ya Bu, kita mulai membariskan siswa, itu mempersiapkan secara fisik ya, maksudnya kerapian dan seterusnya kan ya Bu. Kemudian masuk ke kelas, berdoa, kemudian dari berdoa itu saya juga sudah menyiapkan secara psikis anak itu ya Bu, untuk hadir di kelas gitulah ya. Saya menanyakan kabar, menanyakan perasaan anak gitu ya. Kemudian saya tuh sudah melakukan ice breaking Bu pada pembelajaran. Jadi awal itu saya sudah diberikan ini, pokoknya intinya saya pengennya itu anak hadir seutuhnya lah ya Bu di kelas gitu loh. Sudah berupaya seperti itu Bu. Cuma yang jadi kendala seperti tadi Bu, kadang kok tiba-tiba gitu ya Bu, sudah moodnya udah bagus ini, udah seperti itu pembelajaran. Ada beberapa Bu anaknya yang kemudian itu tadi apa minta minta diberi perhatian lebih gitu loh Bu. Padahal Hmm, tadi sudah berupaya seperti tadi Bu. bagus tuh Bu Yuni sudah di awal menyiapkan kondisi psikologi siswa-siswanya ya Bu untuk Iya. belajar mulai dari disiapkan dulu baris, kemudian Ibu tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu ya. Kemudian juga Ibu sudah memberikan ice breaking, itu luar biasa Ibu sudah mulai mengondisikan siswa. Tapi tadi Ibu mengatakan tapi masih ada nih anak itu tetap eh, berkelakuan atau berperilaku yang masih belum sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Nah, coba Ibu pikirkan kembali. Kalau secara klasikal kan sudah pernah Ibu lakukan ya Bu ya, itu tadi dengan menyiapkan kondisi Apa ya Bu? tapi kalau secara individual atau terhadap anak yang tadi katakanlah berkebutuhan khusus ya punya perilaku yang khusus itu sudah pernah Ibu lakukan belum penanganannya? Apa ya Bu? Yang saya lakukan sih ya Bu, ketika saya mengajar, terus kemudian ketika anak tersebut itu kok minta perhatian lebih gitu ya, tadi misalnya apa nyelemong gitu ya Bu, ngomong lah ya Bu, tapi tidak fokus pada pembelajaran gitu ya menjawabnya. Nah itu kadang saya sih langsung Bu mendekati anak itu, saya ke mejanya, kemudian saya ngobrol, eee, "Kenapa sih?" Maksudnya, eee ada masalah apa? Kadang saya nanyanya, eee, "Kenapa sih bersikap seperti itu? Apa ada yang sulit gitu ya pembelajarannya?" Dan seterusnya. Sebenarnya sudah tak tanyakan, Bu. Itu sih yang saya lakukan. Baik, saya sepakat tuh Ibu sudah mulai solutif dengan mencoba untuk menanyakan hal apa yang membuat siswa demikian. Tapi mungkin ada hal lain yang dirasa membuat Ibu lebih efektif karena tadi kalau Ibu katakan saya sudah mencoba untuk memberitahu, tapi itu posisinya di mana Bu? Apakah mohon maaf di kelas atau sudah mulai ada apa ya pemberian durasi dan waktu yang lebih intensif dengan anak-anak tersebut sehingga ibu bisa menggali lebih dalam masalah yang mereka hadapi sehingga berperilaku demikian di dalam kelas. Nah, itu Bu. Kalau yang saya lakukan tadi itu kan masih seputar di kelas ya Bu. Artinya eh, kurang leluasa lah ya. Karena di kelas itu kan saya melayani tidak hanya anak-anak itu, tapi juga kan anak-anak yang lainnya. Kalau saya fokus ke anak itu, nanti pembelajarannya juga eh, nggak selesai juga. Anak kasihan juga anak yang lain. Sepertinya itu saya butuh waktu khusus Bu. Butuh waktu khusus agar anak ini tuh saya bisa benar-benar tahu kondisi realnya gitu loh Bu. Makanya saya tuh punya rencana, saya akan koordinasikan Bu dengan guru BK. Nah nanti saya di BK itu kan datanya lebih lengkap. Saya akan tanya ke guru BK-nya tentang apa riwayat anak tersebut lah, data-data yang ada di BK. Nah kami nanti berdua, guru BK dan saya akan berupaya menggali Bu permasalahan yang ada di anak itu, kenapa kok anak itu enggak fokus dalam pembelajaran. Nah, barangkali nanti kalau misalnya ternyata kok masalahnya ditemukan ya Bu, terusan agak lebih
butuh pendampingan yang lebih, misalkan tidak harus hanya dari pihak sekolah gitu ya Bu. Ya, nanti kita juga akan menyampaikan itu ke orang tua siswa tadi Bu, sehingga orang tuanya juga tahu Bu bahwa anak tersebut juga butuh perhatian. Jadi ternyata tidak hanya dari gurunya tapi juga dari orang tua gitu Bu. Wah, apresiatif sekali saya dengan solusi yang sudah ditemukan oleh Bu Komaria sendiri. Dan betul Bu, bahwa kita itu sebagai seorang guru tidak bisa untuk bekerja secara sendirian. Kita membutuhkan partner. Nah, partner kita ya tadi gitu guru BK. Jadi Ibu dengan nanti mulai akan mengomunikasikan dengan guru BK itu adalah langkah yang tepat menurut saya. Kemudian tadi Bu Komaria juga mengatakan kalau diperlukan ya berarti nanti akan berkomunikasi juga dengan wali muridnya atau orang tua siswa tersebut. Itu juga menurut saya sudah hal yang luar biasa, solusi yang Ibu Komariah temukan sendiri terkait masalah yang Ibu hadapi. Bagus tuh Bu, aduh salut dan luar biasa sekali Bu Komariah. Namun Bu, tadi kan sudah mengutarakan sendiri nih solusinya, mulai dari memberikan penanganan secara individu, dikomunikasikan dengan guru BK, kemudian dikomunikasikan juga dengan wali kelas. Itu kira-kira kapan langkah konkretnya yang akan Ibu lakukan? Ini kan baru rencana nih Bu, lalu perencanaan pelaksanaannya kapan? Nah itu Bu, saya juga mikir ya Bu, karena ini kan sudah di akhir pembelajaran ya Bu ya. Ya mungkin saya akan ini aja Bu, nanti pas tahun ajaran baru itu di awal-awal kita masuk, itu kan belum begitu efektif pembelajaran ya Bu. Maksudnya saya ingin menyiapkan anak itu dulu gitu loh. Maka pada awal-awal itu ya saya dengan BK akan koordinasi sehingga anak itu tuh nantinya ketika pembelajaran sudah efektif sepenuhnya itu sudah benar-benar ada perubahan lah, maksudnya sudah siap, sudah fokus dengan pembelajaran gitu Bu. Berarti sudah Ibu rencanakan akan dilaksanakan di awal tahun pembelajaran. Itu kan komitmen Bu Komariah ya. Ya, mudah-mudahan komitmen yang sudah Ibu tadi katakan betul-betul bisa direalisasikan sehingga bisa memecahkan masalah yang dihadapi Bu Komariah dan bisa nanti di tahun ajaran yang baru mengajarnya juga lebih baik lagi ya Bu, segala bentuk permasalahannya bisa ditangani. Oke, semangat ya Bu Komariah dan terus Iya Bu, berkomitmen itu untuk terima kasih nih Bu, saya akhirnya sedikit jadi plong gitulah Bu setelah ngobrol-ngobrol ini Bu. ya. Alhamdulillah ya Bu, artinya obrolan kita hari ini itu bisa membawa atau memberi manfaat. Kita ngobrol, kita sharing terkait permasalahan pendidikan yang Bu Komaria hadapi saat ini. Baik Bu Iya Bu. Komaria, semangat terus ya Iya, berkomitmen untuk tadi apa yang sudah dikatakan bisa terlaksana. Oke, iya Bu, saya ini terima kasih banyak lah ya Bu. Artinya saya terbantu ini di sini. Saya jadi tahu, saya punya gambaran. Nanti saya seperti ini, nanti saya akan bagaimana, saya akan begini-begini gitu untuk menghadapi jika situasinya seperti itu. Sepertinya benar-benar ini ya Bu, bermanfaat sekali nih obrolan saya dengan panjenengan ini Bu. amin. Uh, Bu, mohon maaf, ini masih ada lagi tidak yang perlu kita bicarakan? Sepertinya saya sudah cukup Bu, ini sudah paham. Jadi sudah Bu dulu Bu untuk yang kali ini Bu. Tapi nanti Bu Alma jangan bosan ya kalau misalnya saya punya unek-unek lain lagi. Siap Bu Yuni. Kalau gitu saya izin dulu ya Bu Yuni. Kebetulan ini mau ada acara. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.